dan kasih-Mu telah mengumpulkan kami di tempat ini. Ini bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kemampuan kami untuk melangkah, tetapi Engkau yang membaharui kekuatan kami dari hari ke hari. Engkau yang memampukan kami untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kekuatan yang daripada-Mu ini yang akan menyertai kami sepanjang hari dan sepanjang hari-hari kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berbicara pada kami pada hari ini, pada minggu raya ini. Engkau berbicara pada kami ya Tuhan, agar kami dibangkitkan, dibangunkan dari tantangan yang kami hadapi dari hari ke hari. Kau berbicara ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, beberapa waktu lalu saya bolak-balik ke Sulawesi, kecuali istri saya. Saya bolak-balik tapi dalam kondisi mata saya sebelah kiri sudah tidak bisa melihat. Tetapi karena kerinduan mereka, agar saya hadir di tengah-tengah mereka, bersama-sama dengan mereka, maka saya di tengah-tengah tantangan COVID-19, saya berangkat ke sana dan saya bertemu dengan mereka, melayani dari jemaat ke jemaat, dan saya tidak lagi bisa membaca Alkitab. Saya membaca dari tab firman Tuhan itu, dan mereka bertanya kepada saya, Pak Ketua, kenapa Bapak tidak membawa Alkitab? Saya katakan penglihatan saya agak menurun. Saya tidak katakan bahwa saya penglihatan sebelah kanan saya kehilangan penglihatan sebelah kanan. Dan saudara-saudara, dalam situasi seperti itu, saya tetap melayani dari jemaat ke jemaat, membaptis sama seperti para hamba Tuhan, membaptis orang-orang, dan kemudian saya melayani mereka di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah begitu banyak. Ada banyak orang juga yang kehilangan keluarga. Mereka perlu dikuatkan, mereka perlu diteguhkan di tengah-tengah penderitaan mereka. Saudara, saya mau membaca untuk kita satu bagian Alkitab yang saya ambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15. 1 Korintus 15. Ada dua ayat yang saya akan baca yang kiranya meneguhkan kita. Yang pertama 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-17. Ada dua ayat yang sebenarnya ayat ini saling meneguhkan. Ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Saudara, ada beberapa minggu bahkan dalam bulan ini kita memperingati hari kematian Jumat Agung Kebangkitan, dan kita akan memperingati kenaikan pada beberapa hari mendatang.
kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus, bahkan pencurahan Roh Kudus. Saudara, ini adalah peristiwa-peristiwa yang sangat menentukan. Bahkan Rasul Paulus katakan bahwa kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, sia-sialah. Ini diterjemahkan sebenarnya bahasa asli, sia-sia iman kamu. Itu berarti bahwa iman setiap orang Kristen itu bertumpu pada peristiwa kebangkitan itu. Kita lihat bahwa pada akhir-akhir ini dunia sedang menggoncang kepercayaan orang Kristen terhadap pribadi Yesus Kristus. Bahkan ada pengajaran-pengajaran yang mencoba mengalihkan bahwa keselamatan itu bahkan di luar dari Yesus. Padahal sebenarnya apa yang terjadi dalam peristiwa kematian dan peristiwa kebangkitan itu adalah sesuatu yang fundamental dalam kepercayaan orang Kristen. Ketika dia mati, tergantung di atas kayu salib. Kata terakhir yang diucapkan adalah sudah benar, sudah selesai. Dalam terjemahan lama sudah genap. Sudah genap artinya bahwa semuanya sempurna. Segala pekerjaan tugas dari Bapa di sorga di dalam kebenaran Yesus Kristus, pekerjaan itu sempurna di dalam kematian. Sempurna artinya kita masih menderita, kita masih mengalami sakit, kita masih mengalami tantangan dalam kehidupan itu, tetapi segala sesuatu sebenarnya telah sempurna di dalam Yesus Kristus. Segala sesuatu itu telah diselesaikan. Kalau itu telah diselesaikan, saudara-saudaraku, maka seharusnya tugas kita adalah menyerahkan seluruh kehidupan, tantangan dan kehidupan kita di dalam Yesus Kristus. Saudara, ketika Yesus menghadapi mau ditangkap dan menghadapi salib, saudara-saudara, yang dia perintahkan kepada murid-murid adalah berdoa. Berdoa dan berjaga-jaga. Istilah berjaga-jaga itu sebenarnya berdoa. Berjaga-jaga dan berdoa. Artinya ketika dia mengajarkan kepada para murid ketika menghadapi tantangan yang paling berat dalam kehidupan kita. Apakah itu penyakit? Apakah itu tantangan yang membuat segala usaha dan segala pekerjaan kita seolah-olah runtuh? Seharusnya kita serahkan seluruh kehidupan kita. Kita berdoa. Saudara, awal daripada tahun lalu, awal dari permulaan COVID, ketika COVID itu begitu ganas, dan saya mendengar setiap hari, hampir setiap hari mereka memberitahukan kepada saya, mengabarkan bahwa ada yang meninggal, ada jemaat meninggal. Dan saya menyuruh memberikan tugas kepada semua anak-anak dan cucu saya supaya mereka berdoa. Bahkan secara tegas saya tentukan jam-jam doa. Orang Kristen tidak mengenal doa. Sebenarnya karena kehidupan orang Kristen adalah doa. Itu adalah nafas. Ketika kita menghirup nafas, itu sebenarnya yang kita ingat adalah Tuhan. Sebenarnya itu sikap doa, sikap hidup orang Kristen. Kalau kita katakan bahwa doa itu adalah nafas, setiap kita bernafas, seharusnya pikiran kita kepada Tuhan. Bukan kepada tantangan-tantangan dalam kehidupan kita.
bukan persoalan-persoalan dalam diri kita yang kita hadapi di hadapan kita. Tetapi seharusnya ketika kita bernapas dan mulai berjalan dalam kehidupan kita, pikiran kita tujukan kepada Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau ketika dia menghadapi tantangan. Ketika salib dan penangkapan sudah di depan dia, dia katakan berjaga-jagalah dan berdoa. Tetapi manusia, saudara-saudaraku, manusia kadang-kadang terlalu dikuasai oleh kedagingannya. Dan itu yang membuat dia menjadi lemah. Bahwa kedagingan kita itu begitu kuat menguasai kita. Sehingga kadang-kadang ada tantangan depan kita lemah sekali. Kita tidak kuat menghadapi. Seharusnya ada tantangan, makin besar tantangan itu, makin kuat kita berdoa. Makin besar tantangan itu, makin kuat kita berdoa. Saudara, ketika Yesus itu menghadapi kematian, itu ada beberapa peristiwa. Di dalam Injil Matius menceritakan bahwa sebelum dia meninggal, tirai yang menutup, membatasi antara ruang suci dan ruang maha suci itu terbelah-belah. Tidak hanya tirai, saudara-saudaraku, bahkan kubur-kubur terbuka. Itu kesaksian dari penginjil Matius. Dia katakan, dia saksikan bahwa kubur-kubur terbuka. Dan ketika Yesus bangkit, banyak orang-orang kudus yang bangkit, dan mereka bersama-sama dengan Yesus memasuki kota kudus, memasuki Yerusalem, saudara-saudara. Sebelum mereka bersama-sama dengan Yesus terangkat ke surga. Saudara, tidak hanya itu, bahwa orang-orang yang kudus dan mati di dalam Tuhan, mereka terangkat bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi ini kita belajar dari betapa dahsyatnya ketika Yesus menyelesaikan peristiwa pekerjaan yang ditugaskan oleh Bapa di surga. Ada orang di sebelah kanan yang disalibkan bersama-sama dengan dia. Orang yang disalibkan, saudara-saudaraku, adalah orang yang memang dianggap bahwa bumi tidak mampu lagi atau tidak layak menerima jasadnya. Dia harus digantung di atas kayu salib. Dan ketika penyaliban itu, sebelum dia meninggal, dia minta kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku. Dan Yesus katakan, pada hari ini engkau bersama-sama dengan aku di surga, di Firdaus. Artinya apa? Bahwa peristiwa kematian itu, saudara-saudaraku, itu begitu dahsyat kehidupannya bagi orang percaya. Bahkan orang yang berdosa sekalipun, yang seharusnya dia tidak layak untuk dikuburkan, dia bisa memperoleh surga pada janji Yesus. Karena Yesus, saudara-saudara. Karena kematian Yesus Kristus, saudara. Ini yang seringkali ada pengajaran-pengajaran yang mengatakan bahwa oleh kebaikan, oleh usaha manusia bisa menyelamatkan diri.
Tetapi Yesus dari sorga, Allah dari sorga melihat bahwa seperti kesaksian Rasul Paulus, seorang pun, semuanya telah berdosa. Tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Karena perbuatan dosa itu menyangkut tidak hanya perbuatan yang melihat, tetapi dari pikiran saudara-saudara. Itu diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Artinya bahwa kematian Yesus adalah dasar bagi kita untuk menyatakan bahwa kita bersama-sama dengan Tuhan. Itu berarti bahwa selama kita hidup dan berada di tengah-tengah dunia, sepanjang kita bersama-sama dengan Tuhan, kehidupan kita harusnya bersama-sama dengan Tuhan. Artinya kita hidup dengan Dia, hidup di dalam Dia, karena Dia di dalam kita, saudara. Saudara, pengorbanan Yesus sempurna. Tidak ada keselamatan di luar Yesus, itu iman. Karena itu kalau kata Rasul Paulus, kata Alkitab, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kamu. Iman adalah sesuatu yang kata Ibrani bahwa sesuatu yang belum kita lihat, sesuatu yang kita percaya, kita lihat. Ada teman saya bercerita begini, iman itu seperti sebuah boneka kecil, dan ada seorang anak memegang boneka, dan dia menyembunyikan, orang dewasa ini menyembunyikan boneka yang besar di belakang dia. Dia minta boneka anak itu, berikan bonekamu, maka saya akan berikan hadiah untukmu. Karena anak ini dia belum memahami atau bagaimana dia mempertahankan. Makin diminta dia pertahankan boneka itu. Dia bilang tidak. Tetapi ketika kalau dia memberikan, maka dia akan mendapat boneka yang lebih besar. Dan itu iman, saudara-saudara. Kadang-kadang karena keinginan kita, kedagingan kita mempertahankan apa yang ada pada kita. Kita tidak memberikan kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang Tuhan meminta dari kita, meminta kepada kita sebelum dia memberikan apa yang dia hendak berikan. Sama seperti Ayub, nanti dia berdoa bagi teman-temannya, bagi orang-orang, bagi teman-teman yang menyerang dia. Ketika dia berdoa, baru Tuhan mengembalikan, memberikan berkatnya, memberikan 2 kali lipat dari apa yang hilang dari dia. Saudara, seharusnya jawaban kita masih menghadapi tantangan, masih menghadapi pergumulan. Tetapi pekerjaan kita, respons kita terhadap tantangan dalam kehidupan kita adalah bagaimana hidup kita akan terus-menerus bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita berdoa seperti yang Dia ajarkan kepada kita.
berdoa yang terus-menerus. Memang kelihatannya gampang, tetapi itu yang paling berat. Karena doa itu adalah sesuatu percakapan dengan Dia. Kalau doa dari orang lain, itu doa yang sudah cuma dibaca. Doa yang hanya dibaca. Doa yang sudah terbentuk sedemikian rupa, diulang-ulang. Tetapi kita diberikan kuasa untuk berkata-kata dengan Tuhan, untuk berbicara dengan Tuhan, berbicara terus-menerus dengan Tuhan. Bahwa kita menghadapi tantangan, iya, tetapi kita mampu menghadapi tantangan, kita mampu menghadapi dan mengatasi tantangan yang kita hadapi. Karena ada hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan. Di luar hubungan itu, kita tidak bisa berbuat. Yohanes 15 katakan bahwa kalau kita tidak melekat pada pokok anggur, maka kita tidak berbuah. Tetapi kalau kita melekat dan kita berbuah, ayat yang ke-7 dia katakan, apa saja yang engkau minta akan diberikan. Saudara, ini adalah kematian, kebangkitan, dan juga kenaikan dan bahkan pencurahan Roh Kudus adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan kekristenan kita. Ketika dia naik ke surga, Lukas dia katakan bahwa dia memberkati. Sebelum dia naik ke surga, posisi dia memberkati. Ketika dia memberkati, dia terangkat ke surga. Posisi dia artinya bahwa posisi Yesus yang pertama melepaskan kita. Peristiwa kematian itu membebaskan kita. Ketika dia naik, ketika dia bangkit dari antara orang mati, ada iman yang seharusnya menjadi kekuatan bagi kita menghadapi dunia. Walaupun ada tantangan yang begitu nyata di depan kita, tapi kita tahu bahwa Kristus telah mati dan menyelesaikan segala-galanya, menyelesaikan perkara-perkara itu. Mau itu kesakitan, mau apapun juga, tapi Yesus sudah menyelesaikan itu. Persoalan adalah apakah kita percaya, dan kalau kita percaya berarti kita menyandarkan, menyerahkan seluruh tantangan kehidupan kita kepada Yesus. Atau kita mencari kekuatan-kekuatan di luar Yesus. Persoalannya di situ. Kalau kita menyerahkan persoalan itu di dalam Yesus, maka kita mampu menghadapi segala tantangan. Dan yang kita ingat bahwa ketika dia naik ke surga, dia dalam posisi memberkati. Dia tidak berpangku tangan. Dia memberkati. Berkat itu adalah kekuatan bagi kita untuk menempuh kehidupan kita di tengah-tengah dunia. Bahwa dunia ini ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan. Tetapi dunia ini tidak akan mengalahkan kita. Dunia tidak akan melumpuhkan iman kita. Amin. Dunia tidak akan melumpuhkan iman kita. Kita akan terus berjalan menghadapi tantangan kita bersama dengan Yesus. Tidak ada kekuatan lain. Tidak ada kekuatan lain yang mampu menyelesaikan segala persoalan kita, kecuali kita bersinergi, memegang tangan Tuhan, dan kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Dan yang paling penting bagi kita adalah
kehidupan di dalam doa, penyembahan, dan itu yang paling penting. Itu yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya ketika dia menghadapi tantangan berdoa. Dan dalam pengajaran di dalam Alkitab berkali-kali dikatakan tentang berjaga-jaga, berjaga-jaga dan berdoa. Dan yang penting bagi kita adalah ketika kita menghadapi tantangan ini, Yesus sedang memberkati saudara. Yesus terus memberkati saudara. Persoalan adalah bagaimana kita berpegang kepada apa yang telah dikerjakan Yesus, apa yang Tuhan telah kerjakan di tengah-tengah dunia. Kalau kita berpegang kepada apa yang Tuhan kerjakan, tentang iman kita, tentang bagaimana dia mendekatkan diri, membelah, mencabik tirai yang membatasi antara ruang maha suci dan ruang suci. Ruang maha suci biasanya hanya dimasuki oleh imam besar. Dalam tradisi Yahudi itu hanya bisa dimasuki oleh imam besar, tetapi itu ditiadakan karena umat langsung bisa berhadapan, langsung bisa merasakan jamahan dari Tuhan sendiri, kehadiran Tuhan dalam kehidupan. Itu iman kita, itu iman yang kita dapatkan oleh peristiwa kematian, oleh peristiwa kebangkitan, kenaikan, bahkan pencurahan Roh Kudus. Karena dalam pencurahan kita diberikan kuasa dan kekuatan untuk menghadapi kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan. Kami belajar bahwa kematian bukan kematian yang sia-sia. Kebangkitan adalah mengandung iman. Dan Engkau terus memberkati kami di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang memberikan kekuatan kepada kami di tengah-tengah COVID-19 ini. Kami terus berjuang, kami terus berjalan menghadapi melewati tantangan. Sama seperti kami berada di tengah-tengah gelombang pasang, tetapi oleh kekuatan daripada-Mu ya Tuhan, kami sanggup menghardik segala tantangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu. Berkati Pak Andreas bersama dengan seluruh apa-apa yang melayani pelayanan di tempat ini ya Tuhan. Berkati mereka. Engkau tambahkan jiwa dalam kehidupan pelayanan mereka ya Tuhan. Kuasa-Mu bekerja sempurna atas kehidupan mereka, atas pelayanan mereka, atas pelayanan di tengah-tengah jemaat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.